Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang memotret bersama Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Andra Soni. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tema produktif bersama disabilitas menuju Indonesia ramah disabilitas. Pertama ya Pak ya, izin. Langsung nanya nih. Iya. Oh ya. Nah. Pertanyaan pertama, apa cita-cita Bapak selama menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten, khususnya mengenai disabilitas di Provinsi Banten? Ya, kalau ditanya cita-cita saya sebagai Ketua DPRD ya bercita-cita jadi Ketua DPRD nggak pernah. Tapi takdir menyampaikan saya akhirnya menjadi Ketua DPRD. Nah, takdir tersebut harus saya sambut dengan kinerja maksimal. Nah, saat ditanya bagaimana cita-cita saya atau harapan saya terkait dengan disabilitas di Provinsi Banten, tentu saya memberikan perhatian secara khusus kepada penyetaraan hak bagi kaum disabilitas di Provinsi Banten. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah memberikan ruang ya maksimal yang bisa kita berikan kepada teman-teman disabilitas untuk berkarya, baik sebagai tenaga kerja atau pelaku seni atau pelaku kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan oleh saudara-saudara kita yang bukan disabilitas. Salah satunya adalah dengan teman-teman motret seperti yang teman-teman laksanakan. Salah satunya juga adalah bisa melaksanakan podcast ya seperti yang kita laksanakan hari ini. Jadi harapan saya ke depan adalah Provinsi Banten mampu menjadi pionir bagi seluruh provinsi di Indonesia, menjadi provinsi yang ramah disabilitas secara seutuhnya. Jadi nggak parsial. Demikian. Oh biasa. Kok kau belum biasa? Ini yang kedua, menurut Bapak bagaimana peran pemerintah di Provinsi Banten terhadap teman-teman disabilitas, dimulai fasilitas, pembinaan, sampai memberdayakan teman-teman disabilitas? Oke, secara jujur awalnya saya nggak melihat pemerintah Provinsi Banten punya concern serius kepada disabilitas. Salah satunya adalah fasilitas di wilayah Banten itu menurut saya ini bisa dikoreksi benar atau salah, belum ramah disabilitas, termasuk di gedung DPRD. Pertama, kita nggak punya lift. Jadi saat kita punya kawan berkursi roda atau pegawai kita nanti yang berkursi roda kan nggak bisa naik. Nah, sekarang saya melihat ada semacam semangat baru, ada semacam kesadaran, atau mungkin karena apa yang teman-teman lakukan sehingga teman-teman yang ada di pemerintahan Provinsi Banten mulai melek, mulai melihat potensi yang ada di teman-teman disabilitas. Dan kemudian mungkin sebagian dari mereka juga memiliki anak, saudara, atau kerabat yang disabilitas, sehingga empatinya muncul. Namun bagi saya yang paling penting adalah amanat daripada Undang-Undang nomor 6 kalau saya tidak salah, atau nomor 8 tahun 2006 terkait dengan disabilitas atau penyetaraan hak disabilitas itu bisa dilaksanakan di Provinsi Banten. Dan dukungan anggaran, dukungan kebijakan dan sebagainya bisa kita maksimalkan di sana. Saya meyakini dan saya optimis itu terjadi, dan saya ingin buktikan bahwa untuk tahun 2022 ini pemerintah Provinsi Banten akan saya ingatkan terus untuk ikut mengingat dan merayakan Hari Disabilitas Internasional yang seingat saya itu sekitar bulan Desember. Nah. Itu Pak, kan ada pemberdayaan teman-teman disabilitas ya. Yang ada aturannya menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penandaan disabilitas, bahwa setiap dinas ataupun instansi pemerintah ya haruskan ada kuota sebanyak 2%.
dan untuk swasta minimal 1%. Itu bagaimana Pak? Ya, ini amanat undang-undang ya, di mana pasti sudah ada turunannya juga dari undang-undang, pasti ada turunannya peraturan-peraturan yang mengikuti undang-undang tersebut. Kita sudah menyuarakan bahwa 2% ya tenaga kerja yang ada di pemerintah daerah atau pemerintah itu harus memfasilitasi teman-teman disabilitas. Dan kedua, 1% dari perusahaan swasta itu harus ya sifatnya untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas. Faktanya, apakah hari ini sudah? Kita harus sama-sama jujur, mesti jawab belum. Ya, amanat dari undang-undang tersebut belum bisa kita laksanakan, belum maksimal kita laksanakan. Tapi niat baik ke arah sana sudah ada. Permasalahan nanti akan muncul. Ya, pegawai itu kan ada dua, ada pegawai negerinya dan kemudian ada pegawai non PNS-nya atau honor. Nah, kalau bicara tentang pegawai negeri kan kebijakannya sebenarnya bukan ada di pemerintah daerah, tapi ada di pemerintah pusat. Rekrutmennya ada di pemerintah pusat, sehingga kita juga berharap mendorong pemerintah pusat yang mengeluarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tersebut ya betul-betul juga memaksimalkan, memberi ruang kepada teman-teman disabilitas, warga yang kita anggap sebagai prioritas untuk bisa mendapatkan prioritas menjadi bagian dari pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Pemda, lingkungan pusat maupun lingkungan pemerintah kabupaten kota. Nah, kan ada beberapa nih perkumpulan mengenai disabilitas. Salah satunya dari sekian perkumpulan itu, baik bentuk organisasi ataupun pegiat disabilitas, misalnya teman-teman tuli itu di saya namanya Gerakin nih, Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia. Terus Pertuni untuk tunanetra. Belum lagi contoh dari komunitas isu pegiat disabilitas itu ada namanya Koreda. Nah, menurut Bapak, adakah masukan upaya mereka lebih berkembang dan berpartisipasi memberikan kontribusi aktif pembangunan Banten? Ya, selama ini ya, saya sebagai ketua DPRD justru mendapat masukan itu dari teman-teman organisasi tersebut. Mulai dari Pertuni, kemudian Gerkatin, kemudian apa namanya tadi, Koreda ya, Iya, Koreda, dan kemudian ada beberapa komunitas-komunitas itu. Dan saya meyakini niat baik mereka untuk membantu teman-teman disabilitas dan kemudian berorganisasi yang tujuan utamanya adalah berkontribusi terhadap pembangunan Republik Indonesia, khususnya Banten. Dan tadi kita bahas sebelumnya bagaimana pemerintah juga betul-betul memaksimalkan Undang-Undang nomor 6 tadi ya tahun 2016. Nomor 6 atau nomor 8? Nomor 8, Pak. Ya, nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ya, penyandang disabilitas. Dan upaya ini akan maksimal bila mana undang-undang tersebut dijalankan. Pak, terkait ULD, unit layanan ULD, disabilitas. ya, ULD, ya, ULD. Ya, ULD. Kan ada amanah nih dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas ketenaga kerjaan. Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memiliki ULD ketenaga kerjaan. DPRD sebagai salah satu lembaga pemerintahan memiliki daya dorong yang kuat agar Banten punya ULD. Apa langkah yang Bapak bisa lakukan? Kira-kira apa nih kita punya ULD? Ya, pertama DPRD dengan mitranya, ya salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja, kemudian dengan Dinas Pendidikan telah melakukan diskusi. Bahkan kita kepada Dinas Pendidikan yang khusus menangani masalah disabilitas, dalam hal ini SKH, bidang SKH, itu saya sampaikan bahkan ke kepala dinasnya saya sampaikan bahwa kita harus punya unit layanan disabilitas, dan unit layanan disabilitas ini mestinya lintas sektor, tapi poin utama kita sekarang pendidikan dan
ketenagakerjaan supaya teman-teman disabilitas ini juga bisa terbina dengan baik dan kemudian mampu berkontribusi. Itu kan sebenarnya tujuan utamanya. Ya faktanya sampai hari ini ya apa yang saya sampaikan sebagai ketua DPRD belum ditindaklanjuti. Ya, dan tentu kami akan menggunakan fungsi-fungsi yang kami miliki. Bahwa kami telah mengusulkan secara resmi melalui proses-proses musrembang dan sebagainya, dan kami berharap mudah-mudahan ya, kami berharap di RAPBD tahun 2023 itu muncul kaitan dengan unit layanan disabilitas, supaya tujuan kita menjadi tadi yang di awal, tujuan saya atau keinginan kita bersama untuk menjadikan Provinsi Banten betul-betul menjadi provinsi yang ramah disabilitas seutuhnya, benar-benar kita wujudkan dengan cara amanat-amanat yang disampaikan oleh peraturan perundang-undangan bisa kita laksanakan. Salah satunya adalah melaksanakan unit layanan disabilitas tadi ya. Dan saya punya PR, kalau sekaligus semua pasti belum tentu, tapi yang paling tidak yang bisa saya lihat ini hari ini adalah unit layanan disabilitas pendidikannya dan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Ya, kita kan kemarin kita ada bertemu dengan Pak Seto, Kepala Dinas Disnaker kan. Kebetulan kita dapat fasilitas itu sebuah ruangan yang nantinya akan jadi IAD. Tapi kita menurut undang-undang peraturan ini kepengurusannya itu harus ditunjuk dari pimpinan daerah. Ya, kepala daerah. Ya. Ya. Pak, ya. Iya. Jadi amanat PP tadi kan disampaikan bahwa susunan kepengurusannya itu ada di kepala daerah. Artinya ini kan ada domainnya di kepala daerah. Kepala daerah mesti memfasilitasi, menyediakan, membiayai dan menunjuk pengurusnya ya dengan surat keputusan kepala daerah, kan kurang lebih begitu. SK gubernur lah kurang lebih. Ya kita dorong itu disampaikan dan mudah-mudahan komunikasi teman-teman disabilitas dengan Kadis Naker itu bisa ditindaklanjuti oleh beliau. Dan ini menjadi PR, menjadi catatan kita semua gitu kan. Saya 2 tahun terakhir ya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, berharap kemajuan yang hari ini kita dapat terkait dengan disabilitas ini bisa lebih masif dan kemudian bisa berkelanjutan. Ya, saya lihat positif lah hari ini bahwa upaya-upaya dari teman-teman di dinas-dinas terkait untuk memfasilitasi, kemudian memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas untuk bisa berkarya, berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Banten. Dan harapan itu sudah mulai kelihatan. Nah, tinggal teman-teman menindaklanjutinya dengan cara positif dan kemudian makin bagus dalam mengupayakan peningkatan kualitas, baik kualitas kemampuan dari sisi teknologi, keterampilan-keterampilan khusus ya, yang tadinya bisa motret ya belajar lagi, jangan hanya motret. Kemarin saya lihat udah mulai belajar masak, kemudian saya mungkin sudah mulai main ke media ya, semacam podcast dan wawancara dan sebagainya. Itu terus dimaksimalkan dan jangan malu-malu ya, karena kita pasti bisa ya. Oke. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 pasal 4 bahwa KND Komite Nasional Disabilitas memiliki tugas untuk evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Apakah mungkin bahwa Banten juga bisa membentuk komite daerah disabilitas? Ya, kalau peraturan perundang-undangannya ada, ya bukan tidak mungkin, bahkan harus dilaksanakan. Nah, kita berharap mudah-mudahan undang-undang tersebut ya bisa dipelajari, atau peraturan tersebut atau keputusan presiden tersebut bisa dipelajari dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hari ini kan PR-nya banyak, tapi kan ada kepala dinas tertentu, dinas-dinas terkait sebagai pembantu daripada gubernur yang bisa menindaklanjuti. DPRD lagi-lagi akan menyuarakan, akan menyampaikan ini sudah dilaksanakan belum dalam konteks sebagai fungsi pengawasan. Dan saya meyakini kalau sudah ada itu berarti kan pemerintah punya mitra ya terkait dengan monitoring ya, terkait dengan evaluasi
pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan dan sebagainya kepada teman-teman disabilitas itu sudah terlaksana betul belum di Banten? Kalau dari kacamata saya kan sudah bergerak, betul. Ya. Tapi belum dari kacamata penggiat-penggiat permasalahan disabilitas ini kan perlu kita dengar. Orang-orang yang punya kompetensi untuk bisa menilai bahwa pemerintah Provinsi Banten telah melakukan pemenuhan hak perlindungan dan sebagainya, amanat undang-undang terkait dengan disabilitas itu sudah jalan apa belum. Yang bisa melihat kan yang independen dalam hal ini adalah Komite Nasional Disabilitas Daerah ya, kurang lebih ya. Namanya saya kurang hafal, kurang lebih itu. Ya saya optimis lah itu bisa, harusnya bisa. Kalian juga ikut dorong terus. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Ya udah bagus.